Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Gali Pratama dengan NIM 102 dan dari Prodi Psikologi Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review buku karya dosen kita, yaitu Bapak Agus Hermawan, SPD MA, yang berjudul Psikoterapi dan Konseling Islam. Dan buku ini diterbitkan oleh Yayasan Haji Kartini Kudus pada tahun 2024, cetakan pertama, dan buku ini disusun secara khusus sebagai buku ajar yang menyesuaikan dengan kurikulum revisi tahun 2023 di lingkungan UIN Salatiga, sehingga secara substansi sangat relevan sekali digunakan oleh mahasiswa, khususnya pada mata kuliah psikoterapi Islam dan konseling Islam seperti itu. Secara umum, buku ini itu buku psikoterapi dan konseling Islam membahas konsep teori serta praktik langsung, praktik konseling dan terapi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Buku ini menegaskan bahwa persoalan psikologis manusia tidak dapat terlepas dari dimensi keimanan seperti itu, spiritualitas juga, dan juga akhlak. Sehingga pendekatan terapi yang digunakan pun juga harus bersifat holistik seperti itu. Dan buku ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami, mulai dari konsep dasar hingga penerapan psikoterapi Islam dalam kehidupan nyata. Dan hal ini membuat buku ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif seperti itu. Pada bagian awal, penulis menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, serta ada metode konseling dan psikoterapi Islam, yang dijelaskan bahwa konseling dan psikoterapi ini memiliki keterkaitan erat namun tetap memiliki perbedaan yang mendasar seperti itu. Dan konseling lebih menitik beratkan pada upaya individu yang masih berada pada kategori normal ya, namun mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah kehidupan seperti itu. Sementara itu, teman-teman, psikoterapi ini lebih diarahkan pada individu yang mengalami gangguan mental dan psikologis yang lebih mendalam dan membutuhkan proses penyembuhan secara intensif seperti itu. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu mencapai kesehatan mental dan ketenangan jiwa, serta juga keseimbangan dalam kehidupannya ya. Selanjutnya, dalam konteks Islam, konseling dan psikoterapi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga sebagai ibadah. Penulis juga menegaskan bahwa aktivitas konseling dalam Islam dilandaskan oleh niat untuk menolong sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, prinsip utama konseling Islam adalah berparadigma pada wahyu ya, sehingga konselor dituntut tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan tetapi juga integritas moral dan spiritual. Dan pada bab berikutnya, buku ini membahas terkait dengan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh dan kompleks, yaitu sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan religius. Keempat aspek ini tuh tidak dapat dipisahkan satu sama lain seperti itu. Dan penulis juga menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk cenderung kepada kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, manusia itu membutuhkan bimbingan agar potensi dapat diarahkan menuju kebaikan dan ketakwaan seperti itu. Dan pembahasan ini sangat penting karena menjadi landasan filosofis dari psikoterapi Islam seperti itu. Dengan memahami hakikat maupun hakikat manusia secara utuh,
proses terapi tidak hanya berfokus pada gejala psikologis saja, tetapi juga menyeluruh aspek batin dan spiritual manusia juga termasuk. Selanjutnya buku ini juga membahas tentang sejarah nih teman-teman, sejarah perkembangan psikoterapi Islam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Penulis menjelaskan bahwa praktik penyembuhan jiwa dalam Islam telah ada sejak masa Rasulullah ya, dan berkembang pesat pada masa kejayaan peradaban Islam seperti itu. Konsep tip An-Nabawi yang pendekatan spiritualnya seperti doa, zikir, serta pembinaan akhlak menjadi dasar utama dalam psikoterapi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan perhatian besar terhadap kesehatan jiwa dan jauh sebelum berkembangnya psikologi modern saat ini ya, seperti itu. Dan pada bagian metode, buku ini juga menjelaskan bahwa teknik psikoterapi Islam di antara terapi melalui tilawah Al-Quran, tazkiyatun nafs, ta'limah, dan ruqyah ibadah, serta pembinaan akhlak dan takromul akhlak. Dan metode-metode tersebut bertujuan untuk membersihkan jiwa dari penyakit, menenangkan pikiran, serta mengembalikan manusia kepada fitrahnya seperti itu. Dan pendekatan ini juga mempunyai keunggulan psikoterapi Islam karena tidak hanya menyasar pada aspek psikologis, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik. Dan buku ini juga membahas secara khusus konsep sehat dan sakit dalam Islam. Penulis juga menjelaskan bahwa konsep sehat menurut Islam ini bukan hanya terbebas dari penyakit fisik ya, tetapi juga mencakup kesehatan mental, spiritual, sosial, dan moral. Dan Al-Quran diposisikan sebagai syifa atau penawar dari atau bagi penyakit jiwa, khususnya bagi mereka yang mau membaca, memahami, dan mau mengamalkan ajarannya. Dengan demikian, psikoterapi Islam ini memiliki fungsi yang preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif seperti itu, yang artinya psikoterapi Islam ini dapat digunakan untuk menyembuh atau mencegah gangguan kejiwaan dan menyembuhkan gangguan mental dan spiritual, serta memulihkan juga keseimbangan jiwa manusia seperti itu. Dan sebagai kesimpulan, buku Psikoterapi Islam dan Konseling Islam karya Bapak Agus Imawan ini merupakan buku yang sangat layak dan relevan sekali digunakan untuk referensi akademik seperti itu. Karena buku ini menurut saya ada beberapa keunggulan ya yang ada di dalamnya, seperti penyajian materi yang sistematis, kesesuaian dengan kurikulum perguruan tinggi Islam pada saat ini, serta relevansi praktis dalam dunia konseling juga. Dan saya juga merekomendasikan buku ini untuk buku ajar utama pada mata kuliah psikoterapi Islam, dan juga referensi penelitian di bidang psikologi dan bimbingan konseling seperti itu. Jadi mungkin seperti itu terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari review buku malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.